Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di blog kedokteran tropik pada kuliah daring part 3 yang pembahasannya tentang tuberkulosis in radiologi part 2. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi kuliah PowerPoint yang lalu, yaitu tentang gambaran karakteristik radiologi, di mana klasifikasi TB kita bagi menjadi primary TB, reaktivasi, dan yang ketiga adalah other klasifikasi atau other TB. Jadi kalau yang pada pertemuan ini kita membahas tentang yang pertama yaitu tentang diagnosis TB, kemudian yang kedua tentang patogenesis TB dan alur perjalanan penyakit, dan yang ketiga adalah klasifikasi TB berdasarkan atas gambaran radiografi yang kita bagi menjadi dua, yaitu typical TB dan atypical TB. Jadi di sini konsentrasi pembagian TB-nya berdasarkan atas murni dari kelainan lesi pada radiografi torak. Ya, jadi pendahuluan pada TB ini yang pertama, TB disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, adalah suatu bakteri tahan asam, di mana bakteri ini dengan pengecatan Zell-Nielsen tampak berbentuk batang berwarna merah, langsing, bergerombol. Kemudian apabila bakteri ini menginfeksi manusia melalui droplet yang terhirup oleh pernafasan kita, organ yang paling banyak terdampak oleh infeksi ini adalah paru-paru, yaitu 85%, sedangkan ekstrapulmonar TB atau di luar paru bisa mengenai organ lain yaitu 15%. Kemudian diagnosis TB ini ditegakkan berdasarkan atas anamnesis dari gejala klinis, kemudian physical diagnosis atau pemeriksaan fisik, kita melihat dari fisik pasien tersebut, kemudian kita memeriksa dada atau torak pasien tersebut, kita bisa mendengarkan suara ronki ataupun mungkin suara vesikuler yang menurun akibat adanya suatu lesi TB pada paru. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya adalah supporting examination, yaitu pemeriksaan bakteriologi dan radiologi, dan ada satu lagi pemeriksaan supporting, yaitu adalah uji atau tes spirometri untuk melihat fungsi paru akibat dari infeksi TB ini. Di sini kita lihat adanya uji diagnostik dari TB, yaitu dengan pemeriksaan BTA atau batang tahan asam. Ini sensitivitas 55 sampai 95%, sedangkan spesifitasnya 95%. Sedangkan chest X-ray sebagai alat diagnostik mempunyai uji diagnostik dengan nilai sensitivitas 88,6% dan spesifisitas 82,9%. Sedangkan kalau kita gabungkan atau dari clinical, smear mikroskopi, chest X-ray, ini mempunyai nilai diagnostik yang lebih tinggi, yaitu sensitivitas 85-90% dengan spesifisitas 86,3% sampai 99,5%. Jadi cukup tinggi, makanya kita dalam mendiagnosis TB memang harus kita kombinasikan antara anamnesis, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi. Ini berdasarkan atas penelitian dari Saktiwati et al. Di BMC Public Health 2019. Ya. Diagnosis tuberkulosis seperti yang saya sampaikan tadi bisa kita lihat dari klinis, yaitu anamnesis dan physical examination, kemudian dan dari pemeriksaan laboratorium dari BTA atau smear sputum, kemudian kultur, serologi dengan reaksi antigen antibodi, dan menggunakan PCR untuk melihat deteksi antigen pada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian menggunakan radiologi, yaitu dengan chest X-ray, chest CT scan, dan pemeriksaan yang lain. Sedangkan yang terakhir supporting examination dengan menggunakan tes spirometri untuk melihat fungsi fisiologis dari paru. Jadi keunggulan atau keuntungan pemeriksaan radiologi, kebetulan topik kita tentang radiologi.
Jadi CHEST radiografi ini adalah pemeriksaan yang kalau kita lihat tadi uji diagnostik cukup tinggi, sekitar sensitivitasnya 80-90% dengan spesifitasnya juga cukup baik. Kemudian CHEST radiografi ini sangat mudah, murah, dan cepat pemeriksaannya, tidak sampai 5 menit sudah selesai. Kemudian kalau dibandingkan dengan kultur dan sensitivitas, ini membutuhkan waktu yang lama, 6-7 minggu. Kemudian TB CHEST radiografi ini adalah mempunyai karakteristik lesi yang kita dapatkan dari data-data penelitian yang sudah banyak dilakukan baik di dalam maupun luar negeri, yang akan membantu untuk melakukan diagnosis terhadap TB ini. Ya. Jadi di slide ini kita lihat cara penurunan TB dan faktor terjadinya infeksi. Jadi TB ini ditularkan, yang pertama adalah dipengaruhi 4 hal. Yang pertama adalah adanya sumber infeksi, misalnya adanya droplet yang dikeluarkan oleh seorang penderita TB, dibatukkan, droplet akan keluar bersama udara, kemudian terhirup oleh orang yang sehat, kemudian menginfeksi paru sehingga orang sehat ini bisa sakit. Dan hal ini dipengaruhi 4 faktor. Yang pertama adalah adanya sumber infeksi, yang kedua adalah sumber kuman dan terpapar terus-menerus sehingga menyebabkan virulensi dari kuman TB ini menjadi meningkat. Dan yang terakhir adalah daya tahan tubuh atau imun dari penderita. Jadi kalau daya tahan tubuh orang ini baik, dia tidak akan terinfeksi, tapi apabila daya tahan tubuhnya jelek atau rendah, otomatis orang yang sehat akan terinfeksi oleh TB. Kemudian ini adalah diagram alur terjadinya infeksi. Yang pertama adalah droplet yang terhirup oleh pernafasan, terjadi fokus primer pada paru, kemudian membentuk sarang primer, kemudian membentuk primary TB yang menginfeksi pertama kali, kemudian diobati bisa terjadi sembuh tanpa cacat, kemudian bisa juga dia tetap sakit dan menimbulkan perluasan atau penjalaran, dan yang ketiga dia sembuh, tetapi kemudian dia akan reaktivasi lagi. Ya. Kemudian penjalaran ini bisa terjadi secara limfogen melalui pembuluh limfe, bronkogen dan hematogen menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian pada penjalaran ini akan dilakukan terapi TB, terjadi kesembuhan tanpa cacat, bisa juga sembuh dengan cacat paru, maksudnya adanya lesi atau sequel atau bekas ya. Jadi seperti kalau kita luka di kulit itu ada koreng atau fibrosis ya, itu di paru juga seperti itu ya. Kemudian bisa juga orang itu tidak sembuh tetapi dia menjadi MDR TB atau multidrug resistant TB ya. Jadi ini adalah perjalanan dari penyakit TB seperti kita lihat pada alur ini. Ya. Kemudian ini adalah gambarannya seperti kita lihat perkembangan infeksi TB, infeksi atau inflamasi lokal menimbulkan bukan sel radang, kemudian terbentuk konsolidasi, ya, kemudian terjadi infiltrat, limfadenopati, perkejuan, kemudian dia akan mengalami penyembuhan, terbentuk kalsifikasi, kemudian terjadi reaktivasi, kemudian bisa terjadi nekrosis, kemudian terjadi kavitas di mana rongga berongga dengan tepi mengandung infiltrat, kemudian dia bisa terjadi penyebaran secara ekstrapulmonar ke usus atau gastrointestinal, vaskuler, kemudian urogenital. Ya. Ini adalah gambaran klasifikasi TB berdasarkan lesi pada radiografi torak. Bisa kita lihat yaitu klasifikasi TB berdasarkan lesi pada CXR atau chest X-ray. Yang pertama adalah typical primary TB. Kita lihat lesinya yang khas yaitu sering terjadi di medial, inferior, dan segmen anterior dari lobus superior. Jadi ini khas lokasi TB. Kemudian adanya konsolidasi atau nodul yang tadi saya sebutkan yaitu gonfokus, suatu konsolidasi atau nodul. Kemudian tanda kronik dari TB yaitu gambaran kalsifikasi, fibrosis, dan bisa juga sembuh tanpa meninggalkan sequel. Kemudian yang terakhir adalah
perihilar limfadenopati atau pemadatan limfonodi pada daerah hilus. Kemudian yang kedua yaitu adalah gambaran lesi tipikal pasca primary TB atau disebut reaktivasi yang tadi ya. Jadi di sini yang khas tadi saya sampaikan karakteristiknya adanya suatu konsolidasi, di mana konsolidasi ini banyak terjadi pada lobus superior paru terutama pada segmen apikoposterior dan segmen apikal pada lobus inferior. Jadi di sini kita bisa melihat ini ada konsolidasi pada lobus superior paru kiri, kemudian ini juga yang di bawah adanya konsolidasi pada lobus superior paru kiri ya. Kemudian yang di sini ini adalah gambaran penyempitan ya, penyempitan dari rongga torak, dan yang di bawah ini adalah adanya efusi pleura atau empiema yang berisi pus atau nanah pada TB. Ya. Jadi ini adalah kalau tadi typical TB. Jadi typical TB itu TB yang mempunyai pola-pola tertentu. Ya, jadi begitu kita lihat pola-pola tertentu seperti yang tadi saya sampaikan, berarti adalah suatu typical TB. Typical TB adalah TB klasik, TB yang gambarannya ya seperti itu ya. Sedangkan yang kedua adalah atypical TB. Atypical TB ini mempunyai dua kriteria. Yang pertama adalah bila TB pada dewasa ditemukan, bila TB pada anak atau primary TB ditemukan pada orang dewasa, itu atypical TB. Dan yang kedua, apabila gambaran TB pada radiografi torak tampak gambaran lesi yang tidak semestinya atau yang tidak seperti pada typical TB. Ini kita masukkan dalam kriteria atypical TB. Jadi pada gambar diperlihatkan di sini bahwa lesi yang sifatnya difus dan tidak berpola ini termasuk atypical TB. Sedangkan yang kedua ini adalah gambaran emfisematus lung, kemudian ada gambaran lesi konsolidasi pada lobus inferior paru yang menunjukkan gambaran yang tidak khas. Ini adalah disebut atypical TB. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ketiga dari presentasi saya, di mana pada video yang ketiga ini kita konsentrasi kepada diagnosis TB dari clinical examination, fisik diagnostik, dan gambaran lesi atau karakteristik lesi pada gambaran radiografi torak yang terbagi atas typical TB dan atypical TB. Mudah-mudahan adik-adik semua, dari mahasiswa semua bisa lebih memahami lagi terhadap gambaran-gambaran radiografi ini, dan mohon dipahami betul, dihafalkan betul, karena lesi-lesi ini akan penting sekali untuk diagnosis TB, di mana kasus ini akan Anda jumpai banyak di lapangan nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.